Bicara tentang pondasi bangsa, maka itu identik dengan wanita, sebagaimana ungkapan yang mengatakan al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Seorang wanita adalah tiangnya sebuah bangsa. Apabila para wanita baik kualitasnya, maka baik pula bangsanya. Dan apabila para wanita rusak kualitasnya, maka rusak pula bangsanya. Jika diingat kembali pada masa jahiliyah, sebelum datangnya peradaban Islam, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, di mana para orang tua yang melahirkan seorang anak perempuan, maka anaknya akan dikubur hidup-hidup karena dianggap sebagai aib keluarga. Namun ketika Muhammad resmi dilantik menjadi seorang rasul, pembawa ajaran terbaik dengan tugas utama beliau untuk merekonstruksi tatanan kehidupan manusia, dan beliau memproklamasikan kedudukan kemuliaan seorang wanita di tengah kehidupan masyarakat. Mulai saat itu, setiap orang-orang yang beriman wajib menjunjung tinggi kemuliaan seorang wanita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, dan sudah sepantasnya wanita menghiasi pribadinya dengan ilmu dan pendidikan, dan sudah sepatutnya seorang wanita selalu berusaha menjadi wanita yang cerdas, karena anak yang cerdas akan terlahir dari rahim ibu yang cerdas, dan tentara-tentara Allah yang kuat akan terlahir dari ibu yang hebat. Sebagaimana pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, umat muslim menghadapi perang besar melawan pasukan Persia. Yang saat ini dikenal dengan perang Qadisiyah. Pada malam hari sebelum perang berkecamuk, ada seorang wanita yang bernama Kansa. Dia mengumpulkan anaknya di sebuah tenda, dan ia memberikan motivasi dan dukungan, memberikan doa restu kepada anak-anaknya untuk ikut berjihad di jalan Allah dengan penuh rasa keikhlasan. Dan pada saat matahari telah menunjukkan dirinya, perang pun mulai dengan dahsyatnya. Dan saat perang usai, umat muslim disibukkan mengumpulkan tentara-tentara Allah yang terluka. Dan pada saat itu pula ibu yang luar biasa yang bernama Kansa tersebut mencari anak-anaknya. Dan saat ia menemukan anak-anaknya, dia melihat semua anaknya terbaring di tandu telah menemui Allah Subhanahu wa taala. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, sang ibu berdoa, "Ya Allah, segala puji bagimu yang telah memuliakanku dengan kematian mereka. Semoga Robku mengumpulkan aku dengan mereka di dalam kasih sayangnya." Terlintas dalam benak kita, entah terbuat dari apa hati sang ibu, sehingga pada saat terapuh dalam hidupnya pun ia tetap memuji Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, dari kisah sang ibu yang hebat tadi, kita dapat menyimpulkan, kita dapat ambil cerita bahwa hati seorang wanita kuat bagaikan batu karang di tengah lautan. Hati wanita lembut selembut hingga dia mampu menerima dan mengikhlaskan anak-anaknya hanya untuk ikut berjuang di jalan Allah. Tidak dibenarkan laki-laki untuk menyakiti seorang wanita. Tidak dibenarkan laki-laki untuk melecehkan wanita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggarisbawahi bahwa tidaklah memuliakan wanita kecuali orang-orang yang beriman.